Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan manajemen pembibitan non-ruminansia, khusus pembahasan masih tentang ternak kuda. Dalam video kali ini saya masih akan menemani Anda mengenal lebih jauh tentang berbagai tipe kuda ya. Nah, pada dua video sebelumnya Anda telah mengetahui perbedaan berbagai tipe kuda berdasarkan dua dasar pengelompokan, yaitu berdasarkan breednya, bangsanya, dan berdasarkan aktivitasnya dari kuda. Kini kita mengenal dasar pengelompokan yang lain, yaitu berdasarkan ukuran tubuh dan kegunaan dari kuda. Kemudian kita lanjutkan dengan pengelompokan berdasarkan temperamen kuda. Mari kita mulai. Kuda dapat dibedakan menjadi 3 tipe bila berdasarkan ukuran tubuh, berdasarkan bentuk tubuh, dan kegunaan dari kuda, yaitu kuda tipe light horse, tipe draft horse, dan tipe poni ya. Jadi ada 3 tipe light, tipe draft, tipe poni. Itu kalau berdasarkan ukuran tubuh, bentuk tubuh, dan kegunaannya. Sesuai dengan istilah light artinya ringan. Nah, maka tipe light horse merupakan kuda tipe ringan. Biasanya kuda ini dijadikan kuda tunggangan atau riding horse. Ciri utama dari kuda tipe light adalah memiliki tinggi withers sekitar 145 sampai 175 cm dengan berat badan itu antara 450 sampai 700 kg. Perlu Anda ketahui bahwa bila kita bicara tentang tinggi withers atau dalam bahasa Inggris disebut withers height, khusus pada kuda, maka satuannya adalah hands, di mana 1 hands itu sekitar 4 inci dan 1 inci itu sekitar 2,54 cm. Jadi silakan Anda cari informasi berapa rentang tinggi withers dari kuda tipe light dalam satuan hands. Ini adalah contoh bangsa kuda Arab dan bangsa kuda quarter horse yang merupakan contoh dari kuda tipe ringan ya. Jadi ini tinggi withersnya sekitar 145. Oke. Jadi tolong diingat, tipe ringan atau light horse itu biasanya ditunggangi, contohnya seperti ini bangsanya, dan tinggi badannya kira-kira seperti ini. Ini juga kuda Pain saya pernah perlihatkan, dan kuda Appaloosa. Ini dua bangsa ini juga merupakan tipe ringan ya. Kemudian ada juga kuda tipe thoroughbred. Nah, ini kuda tipe thoroughbred yang sudah tidak asing lagi bagi Anda, karena sering kita sebut-sebut ya dalam beberapa video sebelumnya, serta bangsa kuda ini kuda great horse. Dari gambar-gambar yang Anda lihat dan perhatikan tadi dari beberapa slide barusan, Anda dapat menyimpulkan bahwa secara umum kuda tipe light itu tubuhnya langsing, kakinya ramping, dan punya kemampuan berlari yang cepat dan cukup lincah karena langsing dan kakinya ramping ya. Sekarang coba kita bandingkan dengan kuda tipe draft atau tipe berat. Sesuai dengan istilahnya, maka memang kuda ini dikhususkan untuk menarik beban berat ya, pull heavy load. Artinya mereka termasuk tipe pekerja. Tentunya bila disesuaikan dengan kegiatannya yang membutuhkan tenaga yang besar, kuda tipe draft akan berotot yang besar dan kuat ya. Performa yang kuat tersebut tercermin pada tinggi withers yang sama dengan tipe light, namun berat badannya lebih berat, yaitu lebih dari 700 kg ini ya. Tinggi pundaknya mirip-mirip dengan tipe light, tapi cukup berat karena dia
fungsinya untuk menarik beban. Anda dapat bayangkan apakah efisien bila kuda penarik beban berat tapi tubuhnya langsing dan berat badannya ringan. Nah, seperti ini bangsa kuda Belgian, Clydesdale, Percheron itu adalah contoh-contoh kuda tipe draft. Masih ingatkah nama bangsa kuda tersebut? Ada di video sebelumnya ya. Ya, kita mengenal nama tersebut saat kita membahas tentang kuda tipe working. Pada saat kita membahas pengelompokan berdasarkan bangsa, berdasarkan breednya ya. Tipe selanjutnya adalah pengelompokan berdasarkan ukuran dan bentuk tubuh serta kegunaan yang disebut tipe poni. Mungkin Anda teringat pada kata kuda poni ya. Pada bahasan ini pony horse bukan nama kuda tapi nama tipe kuda. Bukan nama bangsa kuda, tapi tipe. Jadi ingat, pony horse itu bukan nama bangsa, tapi nama tipe. Ya. Memang ciri kuda poni adalah tubuhnya kecil. Dengan tinggi withers itu hanya sekitar 14,2 hands. Coba Anda hitung ini kira-kira berapa senti, ya. Coba konversikan. Dan rentang beratnya itu hanya ada yang terkecil 50 kilo dan yang paling besar hanya sekitar 450 kilo. Bandingkan dengan kuda tipe draft yang lebih dari 700 kilo ya. Nah, perlu Anda pahami bahwa tidak selamanya kuda yang rendah tinggi withersnya berarti kuda poni ya. Jadi Anda juga perlu pahami lagi yang lain, kuda tipe poni biasanya digunakan untuk menarik beban karena perototannya memang memungkinkan untuk kegiatan tersebut. Namun tentu beratnya tidak seberat beban yang ditarik oleh kuda tipe draft ya. Dapat pula digunakan untuk menarik kereta. Tentunya keretanya ukurannya sepadan dengan tubuh dari si kuda tipe poni, dan itu biasanya untuk kegiatan pleasure dari pemiliknya. Nah, ini adalah bangsa-bangsa kuda tipe poni, bangsa Wales, bangsa Shetland. Jadi bisa Anda bayangkan ini orang Eropa yang tingginya rata-rata 170-180, ini kudanya hanya setinggi ini ya. Ini sudah kuda dewasa tapi hanya setinggi ini. Ini kuda tipe poni ya. Bangsa lain yang cukup terkenal bangsa lain yang cukup terkenal adalah dari kuda tipe poni adalah bangsa Connemara. Bangsa poni of the America atau dikenal dengan istilah POA, Pony of the America. POA adalah POA horse itu anakan dari hasil persilangan kuda bangsa Appaloosa dikawinkan dengan bangsa kuda Shetland pony. Kemudian bangsa kuda Highland pony juga termasuk kuda tipe poni. Nah, sekarang kita pindah topik pembicaraan, yaitu pada dasar pengelompokan berdasarkan temperamen ya. Kuda dapat dibedakan tipenya berdasarkan temperamen dasar yang dimiliki oleh tipe kuda. Jadi ada yang kuda berdarah dingin atau cold blood horse, tipe kuda berdarah panas atau hot blood horse, atau tipe kuda berdarah hangat, warm blood horse. Pembagian tipe berdasarkan temperamen perlu Anda pahami supaya tidak salah dalam menghandle kuda. Ingat, temperamen berbeda, cara menghandlenya juga berbeda. Kita perhatikan sekarang tipe cold blood horse biasanya termasuk kuda tipe draft yang digunakan untuk mengangkut beban berat. Oleh karena itu biasanya kuda ini termasuk yang temperamennya jinak ya, sehingga mudah diberi aba-aba atau diatur saat mereka harus membantu pekerjaan manusia.
Bangsa kuda yang bertemperamen jinak atau cold-blood horse antara lain Percheron, Syers, Clydesdale, dan Belgian. Ya. Kuda yang bertemperamen agak energik dan agresif, namun mudah cemas, mudah panik, termasuk tipe kuda hot blood horse. Berdasarkan karakter tersebut, maka kuda tipe hot blood itu cocok digunakan sebagai kuda pacuan karena dia mudah, dia agresif, dia energik. Ya. Kelebihan kuda tipe hot blood adalah dia cepat menjalin kedekatan dengan manusia. Dia lebih cerdas, cenderung lebih cerdas. Nah, karena dia cenderung lebih cerdas, maka dia adalah pembelajar yang cepat. Ya, jadi kuda hot blood itu biasanya untuk kuda pacu. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan kuda cold blood untuk pacu, saat jurinya meletuskan senjata, dor, lari, dia tenang-tenang. Ya, tidak ada agresivitasnya kurang tinggi. Ya. Ini adalah bangsa kuda Arab dan kuda thoroughbred itu bangsa-bangsa untuk kuda yang temperamennya energik dan agresif. Jadi tipe hot blood. Ya. Kuda Arab, kuda thoroughbred. Sekarang melihat kondisi adanya yang hot blood, yang agresif, kemudian ada yang cold blood yang agak santai, penurut, maka breeder berpikir, para breeder menyilangkan antara kuda tipe hot blood dengan kuda cold blood dengan harapan kelebihan yang dimiliki oleh tetuanya adalah cold blood dan hot blood, itu akan turun pada anaknya. Jadi terjadilah tipe baru yaitu warm blood horse. Dan anakan yang dihasilkan dari tetua cold blood dan hot blood cenderung memiliki temperamen yang lebih jinak dari tetuanya yang tipenya hot blood, tapi kemampuannya lebih lincah dari tetuanya yang cold blood. Jadi dia punya perpaduan antara ada agresif tapi dia cukup jinak, gitu ya. Dan kuda hasil persilangan tipe hot blood dan cold blood disebut warm blood. Biasanya kuda tipe warm blood digunakan untuk tipe showing dan untuk event ya. Untuk kegiatan lomba misalnya jumping horse atau kuda tunggang serasi. Jadi harus ada agresifnya juga ada, tapi dia cukup penurut, cukup jinak. Ya. Dan berikut adalah saya perlihatkan bangsa-bangsa kuda tipe warm blood horse, misalnya Belgian warm blood, Dutch warm blood, Hanoverian, Holsteiner, Oldenburg, Swedish warm blood, Trakehner. Itu adalah contoh-contoh bangsa kuda yang merupakan hasil persilangan antara cold blood dengan hot blood, menjadi ini adalah tipe warm blood. Ya. Nah, kita telah tuntaskan perkenalan dengan berbagai tipe kuda. Semoga Anda menjadi lebih tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang dunia kuda, dan saya selalu menyemangati Anda agar selalu semangat belajar. Sampai ketemu pada video selanjutnya.